Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anak yang saya cintai dan banggakan, demikian sambutan dan pembukaan acara masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang saya cintai, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyematan tanda peserta. Untuk itu mohon berkenan pada yang hormat Ibu Dr. Endah Siti Muni untuk menyematkan kartu peserta. Demikian acara penyematan kartu peserta telah kita lalui. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu doa penutup. Pada yang terhormat Bapak Wirati SAG MAG, waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Sukoharjo, Ibu Dr. Endah Siti Muni. Yang hormati Bapak Ibu serta karyawan SMP Negeri 1 Sukoharjo, dan juga anak-anak kelas 7 baru yang sangat kami banggakan. Sebagai ungkapan rasa syukur, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Kegiatan ini semoga benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bagi anak-anak yang beragama Islam, kami yang pemimpin, kemudian yang non-muslim, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang saya cintai dan banggakan, demikian doa penutup telah disampaikan oleh Bapak Wirati SAG MAG. Acara yang berikutnya adalah penutup, namun perlu anak-anak ketahui bahwa acara ini nanti setelah ditutup, anak-anak tidak usah keluar dari acara ini, karena nanti akan dilanjutkan
acara berikutnya, yaitu mengikuti materi yang pertama tentang wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo. Sekali lagi, anak-anak, setelah acara ini ditutup, anak-anak tidak usah menutup atau mengakhiri acara ini. Anak-anak langsung untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu penyampaian materi untuk jam yang pertama tentang wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang saya cintai dan banggakan, adalah acara pembukaan masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021. Kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti Jawati yang sudah mengiringi lagu Indonesia Raya. Anak-anak sekalian yang Dinda cintai dan Dinda banggakan, agar kalian tetap stay di depan HP dan laptop kalian, ya, untuk mengikuti materi pertama dari Ibu tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Sekali lagi, dia sampaikan kepada kalian, karena pas ini kita mundur pembukaannya, maka kegiatan ini nanti Bu India menyampaikan 30 menit kurang lebih untuk wawasan Wiyata Mandala. Jadwal kalian catat ya, hari ini jadwal kita ubah sedikit. Bu India nanti mengakhiri wawasan Wiyata Mandala sampai kurang lebih jam 9.30. Ya. Kemudian kalian silakan istirahat sampai 9.45. Setelah itu kalian mengikuti materi kedua. Ini materi wawasan Wiyata Mandala adalah materi pertama, MPLS. Kalau tadi pembukaan, sekarang kita masuk ke materi MPLS, yaitu materi yang pertama, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum Winda lanjutkan, Winda kembali mengingatkan kepada kalian semua, jangan membuka mic dan video kalian. Kalau mic, gambar mic kalian di laptop atau di HP itu biru, itu berarti aktif. Ya, kalau sudah merah, ya, itu berarti tidak aktif. Jangan diaktifkan lagi, biar tidak mengganggu kegiatan. Ya, oke, paham ya? Kalian tidak boleh mengaktifkan lagi mic kalian. Oke, anak saya pindah mulai untuk materi wawasan Wiyata Mandala, bahwa di sekolah mempunyai fungsi sebagai wawasan Wiyata Mandala. Arti dari
wawasan Wiyata Mandala secara harfiah, secara kata itu mempunyai arti wawasan itu cara pandang. Kemudian wiyata artinya pendidikan atau pengajaran. Mandala mempunyai pengertian secara harfiah lingkungan. Maka kalau itu digabung dalam satu kalimat wawasan wiyata mandala, artinya lingkungan pembelajaran. Cara pandang kita, cara memandang kita sebagai sekolah, sebagai sebuah lingkungan pendidikan, sebagai sekolah untuk pembelajaran dengan tujuan tertentu. Jadi seluruh warga sekolah, termasuk kalian itu sekarang sudah masuk menjadi warga sekolah SMP 1 Sidoarjo. Jadi seluruh warga sekolah atau yang disebut dengan sivitas akademika harus memiliki kesamaan dan kesatuan pandangan serta pemahaman yang baik, yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian, anak sekalian, nah bagaimana kita sebagai warga sekolah untuk mengetahui kesiapan kita, mengetahui cara pandang kita, bahwa kita sudah betul memandang sekolah ini sebagai wawasan Wiyata Mandala, sebagai lingkungan yang pendidikan yang perlu kita ikuti bersama, maka kita akan mengetahui, memahami unsur-unsur penting wawasan Wiyata Mandala itu apa saja. Setiap komponen dalam wawasan Wiyata Mandala memiliki peran penting di masing-masing dengan melakukan fungsinya masing-masing. Siapa saja unsur di dalam wawasan Wiyata Mandala? Satu, seperti Windia ini, kepala sekolah, unsur pertama. Unsur kedua, bapak ibu guru kalian. Kemudian unsur ketiga adalah karyawan yang ada di kantor tata administrasi sekolah. Komponen yang keempat, kalian semua, peserta didik atau siswa. Ya. Yang kelima adalah orang tua kalian. Yang keenam, bapak komite. Kemarin sudah perkenalan dengan kalian. Dan yang ketujuh adalah masyarakat di sekitar sekolah. Jadi itu ada 7 unsur wawasan Wiyata Mandala yang kesemuanya harus mempunyai cara pandang yang sama terhadap sekolah, bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan yang harus dijaga eksistensinya, yang harus dibina, dibimbing, dan seterusnya oleh semua warga sekolah. Semua melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, kalian sebagai siswa mempunyai tanggung jawab belajar. Kalian menjadi siswa mempunyai tanggung jawab belajar. Bapak Ibu guru mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kalian. Ibu kepala sekolah mempunyai tanggung jawab menyeluruh untuk berbagai kegiatan sekolah menjadi bagian yang tanggung jawab kepala sekolah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana peran kalian sekarang? Dan bagaimana peran kalian dengan kondisi pandemi sekarang ini? Kalian harus bisa memanfaatkan betul waktu dan kesempatan untuk tetap mempunyai semangat belajar yang baik. Jadi ada beberapa peran kalian untuk kalian laksanakan. Ya. Bagaimana kalian harus belajar, bagaimana kalian harus menyesuaikan kondisi sekarang ini, mengapa kalian harus belajar, ini harus kalian ketahui. Ini harus kalian ketahui. Oleh sebab itu, anak sekalian, sebagai siswa SMP 1 yang siap berkompetisi dan siap berprestasi, peran peserta didik harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti materi wawasan Wiyata Mandala
akan Dinda share ke grup orang tua kalian agar kalian kembali bisa membaca besoknya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dengan adanya pandemi saat ini, ya semua unsur tanggung jawab kalian yang kalian harus lakukan tadi harus kalian sesuaikan dengan masa pandemi ini. Contoh, siswa harus belajar. Siswa harus belajar kan? Nah, belajarnya harus di rumah. Bagaimana harus di rumah? Kalian menaati jadwal yang ada. Kemudian kalian harus mentaati tata tertib. Nanti akan ada tata tertib yang disampaikan ke kalian. Bagaimana memanfaatkan tata tertib itu dalam kondisi pandemi. Bagaimana melaksanakan peran peserta didik itu di masa pandemi ini. Bagaimana belajar di rumah. Bagaimana menyesuaikan tata tertib walaupun di rumah. Dan bagaimana kalian harus mendampingi belajar kalian kalau pada saat kalian ke sekolah, kalian punya peran sebagai siswa memelihara lingkungan sekolah. Nah sekarang bagaimana peran kita untuk tetap bisa di rumah agar lingkungan belajar kalian terjaga? Ya kalian menjaga lingkungan belajar kalian sendiri-sendiri. Menata dengan cara apa? Untuk memelihara lingkungan belajar. Karena kalian belum ke sekolah, belum perlu menjaga melindungi sekolah. Sekarang kewajiban kalian dalam pandemi menjaga lingkungan belajar kalian di rumah. Menata kamar yang baik untuk belajar, menata meja yang baik untuk belajar, siapkan alat-alat pelajaran. Itu menyesuaikan peran saat di sekolah, tapi sekarang diperankan di rumah. Ya. Jadi kalian harus memerankan diri seakan-akan kalian saat ini sedang belajar di sekolah. Hanya lingkungannya saja, tidak di sekolah langsung, tapi di rumah. Ya. Maka peran kalian harus disesuaikan. Peran kalian harus disesuaikan. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan memasuki masa pembelajaran jarak jauh. Ini ada kalian lihat ada beberapa contoh kakak-kakak kelas kalian yang sedang belajar dari rumah. Besok kalian sudah mulai seperti ini, seperti foto yang ada di layar kalian ya. Itu ada foto-foto kakak kalian yang sedang mengikuti kegiatan Bapak Ibu guru dari rumah. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer, ya. Ini ada contoh. Ini besok kalian alami juga, ya. Hari ini pun kalian sudah alami, ya. Jadi peran kalian sebagai peserta didik tadi diterapkan di rumah, diterapkan di rumah. Itu anak-anak sekalian. Nah ini contoh foto-foto Bapak Ibu guru. Saya foto ini pas Bapak Ibu mengajar di kelas online. Ini ada Bu Sijawati, ada Pak Satiman, ada Bu Titi, ada Bu Eni. Ini contoh. Contoh saat kalian membuka kelas online kalian. Bapak Ibu guru di sana memberikan pembelajaran kepada kalian. Ya. Nah, itu contoh dari pembelajaran yang akan kalian ikuti di SMP 1. Maka tidak lagi ada hari bebas untuk kalian di jam-jam belajar. Peran sebagai peserta didik yang paham tentang wawasan Wiyata Mandala, ya, peran peserta didik yang paham dengan apa itu wawasan Wiyata Mandala harus bertanggung jawab mengikuti kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh sekolah, yang diperintahkan Bapak Ibu guru, ya, kepada kalian semua. Kalian siap ya? Siap belajar? Oke. Nanti kalian coba anak-anak sekalian ke radio streamingnya, coba diikuti. Pada saat kalian senggang, coba dibuka radio streamingnya. Ya. Oh, begini cara membuka radio streaming. Besok akan kita sampaikan ke orang tua kalian bagaimana cara membukanya. Atau nanti akan kita sampaikan ke kalian lewat orang tua, lewat Bapak Ibu guru wali kelas. Bagaimana menghidupkan radio streaming
bagaimana mengikuti Facebook interaktif di Facebook SMP 1 Sukoharjo, bagaimana buka nanti ke depan dan minggu depan kalian sudah mulai belajar, bagaimana buka kelas online kalian, itu nanti akan kita sampaikan informasi, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Dan jangan lupa karena luring juga harus dilakukan, luar jaringan, belajar luar jaringan harus dilakukan, maka kalian harus membaca buku, meningkatkan literasi membaca kalian, tingkatkan semua kegiatan yang hubungannya membaca, tingkatkan motivasi membaca kalian, karena membaca itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Itu saja pesan-pesan dia kepada kalian. Nanti di materi berikutnya tidak mundur lagi, ya. Untuk wawasan Wiata Mandala yang terpenting kalian harus paham bahwa sekolah mempunyai peran untuk pendidikan kalian. Gitu ya anak-anak sekalian. Oke, pagi ini cukup dari India. Insya Allah nanti sewaktu ada materi lain, India akan ketemu dengan kalian lagi. Dan kita tetap berdoa bahwa pandemi akan segera diangkat oleh Allah SWT dari lingkungan kita, bahkan dari Indonesia dan dari dunia. Sehingga kita bisa bersua, saya bisa melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng-ganteng, pakai seragam merah putih biru yang baru, ya, pakai seragam batik yang baru, pakai seragam pramuka yang baru, hadir di sekolah, ya, disapa oleh bapak ibu guru di gerbang sekolah, kemudian kalian di kelas belajar kelas kembali, yang belum kelas yang belum pernah kalian tempati, sekarang ini tunggu kalian. Kita tetap semangat dan tetap berubah. Saya kira itu cukup bagi saya. Sekali lagi, setelah ini kalian mengikuti materi berikutnya sesuai dengan media di jadwal yang ditentukan. Virtual day kita diakhiri sampai pada materi India. Setelah itu kalian bisa mengundurkan diri dari meeting ini dan istirahat sebentar untuk persiapan mengikuti materi berikutnya. Masih ada 2 materi hari ini dan setelah itu kalian siap untuk esok hari. Terima kasih, sukses untuk kalian, gembira, bahagia, jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.